Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, Udhkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kepadaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat yang sangat banyak. Adapun menurut arti dan kesimpulannya, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di waktu senggang, baik di waktu aktivitas, baik di waktu yang sangat padat, sangat sempit, dan sangat luas. Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat yang sangat banyak. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian ulama yang melakukan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan zikir matsur. Dan di sebagian ulama yang lain ada juga yang menggunakan zikir-zikir yang dikarang oleh para alimil ulama, yang dikarang oleh para salafun salih terdahulu, seperti para alimil ulama, para salihin, yang telah mengarang daripada susunan-susunan kalimat-kalimat yang merujuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalimat-kalimat yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para salihin tiada lain bertujuan untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kalimat-kalimatnya pun memiliki daripada suatu fadilah, suatu faedah, suatu sir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana suatu susunan kalimat demi kalimatnya disebut dengan hizib, atau wirid, atau ratib, yang telah disusun oleh para alimil ulama dan salihin, yang mana dijelaskan di dalam kitab Zahirah Al-Madad bisyarhi Ratibul Haddad. Wa amma haqiqatul hizbi wal wirdi wal ratibi. Dan adapun sesuatu yang dinamakan dengan hizib, dan sesuatu yang dinamakan dengan wirid, dan sesuatu yang dinamakan dengan ratib, fahuwa itu adalah al-ma'mulu bihi tu'bidan. Itu adalah tiada lain suatu amaliyah-amaliyah, suatu perbuatan-perbuatan, suatu bacaan-bacaan yang menunjukkan ibadah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian tersebut menurut bahasa, jadi hizib, wirid dan ratib adalah suatu amaliyah ibadah seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengungkapkan suatu bacaan-bacaan yang mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menurut istilah syar'i, hizib, wirid dan ratib mempunyai arti. Wa fil istilahi, adapun menurut istilah syara', majmu'un adzkarun wa adda'iyaun. Majmu'un adzkarun, yaitu suatu kumpulan-kumpulan, susunan-susunan, agar kalian bisa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. baik di dalam tulisan ataupun kata-kata.
agar kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa addaiyatun, dan suatu kumpulan doa-doa, agar kalian berdoa merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawajjuhatun, dan juga agar kiranya dengan suatu kumpulan-kumpulan yang telah tersusun untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan suatu kumpulan-kumpulan yang telah tersusun untuk kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawajjuhatun, kiranya kalian bisa menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada zikir menurut istilah pengembangan syariat adalah suatu kumpulan-kumpulan bacaan, suatu susunan-susunan bacaan, dan suatu kumpulan-kumpulan doa, dan susunan-susunan doa agar kiranya si pembaca tersebut bisa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu kesimpulan yang bisa kita ambil daripada pengertian zikir, hizib, wirid, dan ratib mempunyai suatu kesimpulan agar kiranya pada saat kalian menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan tawajjuh, wa ta'udzu minasyarr, untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejelekan-kejelekan, wa talabul khair, dan mencari sesuatu kebaikan-kebaikan, wa istiftahul ma'arif, dan agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka diri kita daripada pengetahuan-pengetahuan yang akan Allah turunkan, yang Allah akan berikan kepada diri kita masing-masing, kepada suatu zikir, hizib, wirid, dan bacaan-bacaan ratib yang telah disusun oleh para alimil ulama dan salihin, agar bisa memfokuskan hati kita, suatu pikiran-pikiran kita, suatu ucapan-ucapan kita, permintaan-permintaan kita, harapan-harapan kita, hadapan-hadapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tentunya suatu karangan, suatu ungkapan kalimat-kalimat zikir, suatu ungkapan kalimat-kalimat doa, suatu ungkapan kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam susunan suatu kalimat-kalimat yang penuh dengan doa, susunan suatu kalimat-kalimat yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan pengingatan, yang penuh dengan tujuan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang telah disusun oleh Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Banyak suatu keutamaan, fadilah, dan kemanfaatan yang akan didapatkan oleh seseorang yang mengamalkan dan mengistiqomahkan daripada pembacaan ratib Al-Haddad. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab tersebut, tidaklah suatu kampung, suatu daerah, yang mana di suatu kampung tersebut, suatu daerah tersebut, dibacakan daripada ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad atau ratib Al-Haddad, maka suatu kampung tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan minal balayah, daripada suatu ujian, daripada suatu bencana-bencana, kejelekan-kejelekan, cobaan-cobaan, wan nakomi, dan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan di antara daripada faedah pembacaan ratib Al-Haddad, ziyadatul gina, Allah akan tambahkan suatu kekayaan untuk kalian.
wal barakah, dan Allah akan tambahkan suatu keberkahan-keberkahan untuk kalian. Wa minha, dan di antara suatu faedah di dalam pembacaan ratib Al-Haddad, wala yadurruhu sab'i, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengamankan kalian di dalam suatu kampung, di dalam suatu desa. Wazawahif, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengamankan kalian ada suatu racun-racun. Wasairil hayawanat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan pembacaan ratib Al-Haddad akan melindungi kalian daripada segala macam binatang-binatang buas yang akan memangsa diri kalian. Wa minha, dan daripada suatu faedah, keutamaan orang-orang yang membaca ratib Al-Haddad, yahsilu alaihi khusnul khatimah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk kalian mati dengan mati husnul khatimah, mati di dalam kebaikan. Dan juga yang paling terpenting di dalam keistiqomahan kita membaca ratib Al-Haddad, suatu faedah, suatu fadilah, suatu keutamaan yang akan kita dapatkan di dalam mengistiqomahkan pembacaan ratib Al-Haddad. Linnatku bi kalimatis syahadah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyimpan bacaan kalimat dua syahadah di dalam dirimu. Betapa suatu anugerah yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyimpan bacaan kalimat dua syahadah pada diri kita. Yang mana kalimat dua syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana tatkala kalimat dua syahadat berada di diri kita, kemana pergi kita bawa dua kalimat tersebut. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, an qala akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa orang di penghujung hayatnya, pada saat kematian menjemput dirinya, mampu untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tersebut dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu suatu keuntungan kepada kita, andai kata kita meninggal dunia, mati, andai kata kita mati, dua kalimat syahadat telah tersimpan di dalam diri kita, sehingga pada saat kita meninggal dunia mampu untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semata yang paling utama, kita jadikan bacaan-bacaan ratib Al-Haddad tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.